Bapa, berikanlah hikmat kepada hamba-Mu dan berilah hati yang rela dan merindukan firman kepada setiap orang yang hadir. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan meneruskan tentang panggilan Tuhan untuk Musa. Musa adalah seorang yang sangat setia kepada pekerjaan Tuhan. Tapi sayangnya pada akhirnya dia diperintahkan Tuhan naik ke Bukit Nebo. Sesudah naik di situ Tuhan berkata, "You tidak usah turun lagi. You akan mati di sini dan you tidak boleh lagi melayani karena engkau pernah melakukan satu kesalahan yang besar." Hari ini kita akan merampungkan apakah kebesaran, keagungan Musa dan akhirnya apa sebab dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara-saudara, Musa mempunyai catatan yang sangat indah, sangat agung, dan sangat luar biasa. Dibandingkan semua orang di dalam sejarah, dia adalah salah satu pemimpin yang paling besar. Musa mempunyai perubahan status yang paling bersignifikansi pada waktu dia lahir. Lahir di dalam keluarga orang-orang yang dianiaya. Lahir di dalam masyarakat di mana seluruh bangsanya diperbudak. Tapi mendadak di dalam satu kesempatan dia dirubah menjadi anak yang tinggal di rumah istana dan dia menjadi anak yang diadopsi oleh Raja Firaun punya anak perempuan. Perubahan sebesar ini tidak pernah terjadi di dalam dunia. Budak masuk istana. Yang dianiaya menjadi keluarga yang menguasai seluruh kerajaan terbesar di dunia. Musa dilahirkan 3.500 tahun yang lalu. Sama dengan zaman Greka masih tidak ada apa-apanya. Zaman Tiongkok sudah berkebudayaan tinggi dan mempunyai beberapa raja yang terpenting. Tetapi Tiongkok tidak mempunyai buku yang bisa dijilid menjadi buku atau kitab yang penting seperti apa yang dikerjakan oleh Musa. Waktu Musa dilahirkan, dia dilahirkan di dalam keluarga orang yang dianiaya, orang yang ditindas, orang yang diperbudak, yang menindas keluarga Musa, yang menindas orang Israel adalah kerajaan terbesar di dalam sejarah zaman kuno 3.500 tahun yang lalu. Saat itu Musa yang tidak mempunyai kedudukan masyarakat sama sekali karena di dalam keluarga bangsa yang ditindas, bangsa yang diperbudak, dia apapun tidak ada. Tapi mendadak di dalam satu peristiwa dia dibuang sebagai bayi ke dalam sungai Nil. Dan pada hari itu Tuhan pimpin supaya anak Firaun yang tidak mengerti ketuhanan mandi di sungai Nil. Dan dia menemukan satu keranjang yang sudah dicat sehingga tidak mungkin kemasukan air. Dan di dalam keranjang itu tersimpan seorang bayi yang elok sekali, yang ganteng luar biasa dan sehat sekali. Waktu anak Firaun yang perempuan lihat anak itu, langsung jatuh cinta, langsung mengambil keputusan, saya mau menerima anak ini menjadi anakku, anak budak, anak orang ditindas, mendadak menjadi anak kerajaan, menjadi anak yang harus pindah ke dalam istana,
Mungkinkah terjadi di dalam perjuangan pergumulan manusia di masyarakat sampai hari ini 3.500 tahun hanya terjadi satu kali. Hal yang tidak mungkin terjadi pada siapapun, kalau Tuhan yang memimpin bisa terjadi. Saudara, jangan sombong karena keluargamu orang kaya, keluargamu orang elit, keluarga papa mamamu orang pendidikan tinggi, atau mempunyai keberhasilan uang yang banyak sekali. Tidak ada satu orang bisa mendadak berubah dari status diperbudak menjadi anak yang dibesarkan di dalam kerajaan yang terbesar di dunia, kecuali Musa. Keistimewaan Musa harus diingat, harus dicatat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata, tidak ada satu orang yang dilahirkan seperti Musa di dalam sejarah dunia. Karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah menatap mata sendiri berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Never any person in the world can face to face see God and talk to Him personally. Siapakah yang pernah menghadap Tuhan dengan muka tatap muka kecuali Musa? Alkitab menulis Musa salah seorang yang sekaligus pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa yang mengerjakan sesuatu transmigrasi terbesar di dalam sejarah. Tidak ada satu orang bisa memindahkan sekelompok manusia dari satu negara ke negara lain dengan jumlah 2 juta manusia. Pernahkah ada pemimpin yang memimpin 2 juta manusia Indonesia pindah daripada kota Jakarta, pindah dari Republik Indonesia, pergi ke Padang Belantara, lalu 40 tahun kemudian masuk tempat lain, mendirikan satu bangsa yang besar, yang akan mengagumkan, merubah seluruh umat manusia. Seperti apa yang dikerjakan Musa, tidak pernah. Musa mempunyai keagungan yang luar biasa. Musa mempunyai keberhasilan tidak ada bandingnya. Dia dipakai Tuhan. Dia diperalat oleh Allah mencipta langit bumi menjadi hamba yang begitu besar. Musa yang lahir 3.500 tahun yang lalu. Saat itu negara paling berkebudayaan di dunia adalah Mesir. Sesudah itu, saat itu Mesir mencatat kemungkinan seseorang yang menjadi anak kerajaan di dalam istana Mesir menerima panggilan dari Tuhan di luar kebudayaan Mesir, dan dia mencatat buku yang paling penting dalam sejarah, karena 5 kitab pertama di dalam kitab suci ditulis oleh satu orang, Musa. Kitab Kejadian mencatat Allah menciptakan langit dan bumi dan orang-orang paling penting dalam sejarah pertama Israel. Kitab Keluaran mencatat bagaimana Tuhan memakai Musa mengeluarkan 2 juta manusia dari negara Mesir, merantau di dalam padang belantara dengan sangat miskin, sangat kurang makan, kurang ngasuh, kurang segala sesuatu kekayaan. Tapi bangsa itu akhirnya menjadi bangsa yang paling banyak mendapatkan hadiah Nobel, yaitu bangsa Israel. Sampai sekarang bangsa Israel tidak banyak. Seluruh orang Israel di seluruh dunia tidak sampai 30 juta. Di antaranya kira-kira belasan juta yang tinggal di tanah Israel sekarang. Yang lain terpencar di Amerika, di Rusia, di tempat lain,
di dunia dalam segala pelosok. Di dalam antara 30 juta ini, mereka secara penduduk paling sedikit, tapi secara intelektual paling tinggi. Dan mereka mempunyai hal keberhasilan yang besar di dalam militer, di dalam akademia, di dalam pengetahuan, di dalam sains, di dalam segala kekuasaan manajemen. Saudara-saudara, orang yang meraih Nobel Prize setiap tahun yang paling banyak orang Israel. Ini bangsa apa ya? Bangsa yang secara jumlah kecil sekali. Kalau Israel tidak sampai 30 juta, maka Indonesia sudah mempunyai penduduk kira-kira 300 juta. Amerika 300 juta. Jepang 100 juta. Tiongkok 1.300 juta. India 1.400 juta. Dibanding negara-negara Israel kecil sekali. 30 juta tidak lebih banyak penduduk dari kota Jakarta, Jabodetabek. Saudara-saudara, negara yang begitu kecil, kenapa mendapatkan pengetahuan yang begitu tinggi dan bisa meraihkan hadiah Nobel yang paling banyak? Ini satu bangsa mujizat. Dimulai dari satu orang namanya Abraham, yang Tuhan panggil keluar dari Mesopotamia, keluar dari tanah yang disebut Ur, kota yang waktu itu mungkin hanya ratusan ribu orang. Tapi Tuhan suruh dia keluar, cabut seluruh akarmu dari tanah yang paling berkebudayaan, pergi ke tanah yang paling miskin, yang paling kacau, yang paling terbelakang. Kalau dibanding tanah Kanaan dengan tanah Mesopotamia dan kota Ur yang Tuhan panggil Abraham keluar dari tempat itu, maka Kanaan tidak ada apa-apanya. Paling banyak mengalirkan susu dan madu. Itu hasil bumi. Tapi tidak menghasilkan otak yang pintar. Tidak menghasilkan orang yang berkebudayaan tinggi. Tidak menghasilkan pengetahuan ilmu yang sangat mutakhir atau melampaui bangsa-bangsa yang lain. Cara Tuhan memang berbeda. Bangsa-bangsa yang keluar dari tempat-tempat seperti Kanaan tidak pernah mempunyai orang yang bermutu tinggi, yang melampaui semua orang lain. Tidak pernah mempunyai kebudayaan tinggi, otak yang logikanya tinggi, mengalahkan semua penemuan bangsa yang lain. Hanya keturunan Abraham. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku. Dan 12 suku ini menjadi bangsa yang menggoncangkan seluruh dunia, mengkagumkan seluruh bangsa, dan menjadi bangsa yang tidak ada bandingnya di dalam sejarah. Saudara-saudara, bukankah begitu banyak bangsa yang penduduknya 10 kali, bahkan 100 kali, atau 500 kali lebih banyak dari Bani Israel? Mengapa di dalam bangsa lain tidak menghasilkan otak yang begitu pintar, tidak menghasilkan pikiran begitu canggih, tidak menghasilkan penemuan-penemuan dari segala bidang pengetahuan yang paling kuat menjadi pemimpin di dunia, kecuali Israel? Saudara-saudara, Tuhan memanggil Abraham. Sesudah itu, kira-kira 500 tahun kemudian, Tuhan panggil Musa. Di dalam seri khotbah saya, panggilan Tuhan untuk orang-orang tertentu dalam sejarah, mendidik kita mengetahui apa rencana Tuhan, apa orang yang dipilih, apa tujuan dipilih, diberikan tugas, apa pengaruh orang-orang dipilih
menjadi contoh dan menjadi kuasa mendorong, merubah seluruh umat manusia sepanjang ribuan tahun sejarah dunia ini. Saudara-saudara, Musa ada orang yang tatap muka dengan muka, pribadi dengan Allah. Musa adalah seorang yang berubah nasib dari perbudakan menjadi seorang pemimpin yang besar. Musa adalah satu orang di dalam seluruh sejarah manusia yang bisa mempengaruhi 2 juta manusia keluar dari seluruh negara yang paling penting menuju ke padang belantara 40 tahun. Jikalau Abraham dipanggil daripada Mesopotamia lalu menuju ke Kanaan, tempat yang sangat rendah, sangat kurang kebudayaan, sangat terbelakang. Demikian Musa dipanggil keluar dari kerajaan paling tinggi, lalu bawa 2 juta manusia hidup di tengah-tengah padang belantara yang paling gersang, paling terbelakang. Tapi inilah caranya Tuhan. Semua orang Kristen memikirkan kalau Tuhan panggil keluar dari daerah miskin, jadi orang kaya, keluar dari tempat terbelakang, menjadi orang maju. Itu bukan pikiran Alkitab. The calling of God for Abraham is from the most advanced place, go into the most left behind nations. Abraham dipanggil dari tempat paling canggih kebudayaan menuju ke tempat yang paling rendah kebudayaan. Saudara menjadi orang Kristen, kalau Tuhan pimpin saya, bikin saya menjadi orang kaya, bikin saya lebih hebat, lebih menikmati dunia. Justru terbalik. Banyak pikir orang, saya kalau tinggal Indonesia bisa meninggalkan negara Indonesia yang kurang matang, bisa pindah tinggal di Amerika, saya merasa pimpinan Tuhan. No. Tuhan tidak memindahkan engkau dari tempat yang sangat terbelakang menuju ke tempat-tempat kebudayaan tertinggi. Justru terbalik. Panggilan Tuhan suruh kita keluar dari tanah yang subur, tanah yang maju, tanah yang sudah sangat dewasa, sudah sangat maju, sangat masyhur, sangat advance, menuju ke tempat yang paling sulit. Itu sebab kalau ada anak muda dari kampung yang kecil akhirnya dipindah ke kota besar, inilah panggilan Tuhan. Saya meragukan. Tapi kalau ada anak orang kaya yang sudah menjadi jutawan, papa mamanya mempunyai keberhasilan yang banyak, mempunyai keuangan yang sangat kaya, lalu dia panggil ke desa, dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, hidup secara sengsara, secara miskin. Saya percaya itu panggilan Tuhan. Jadi konsep-konsep kita sebagai orang Kristen yang sudah sekian banyak tahun bersalah, kita harus bertobat. Kita harus membalikkan pikiran kita sesuai dengan petunjuk-petunjuk Alkitab yang memputar balik, yang bikin kita dirubah, bikin kita diperbarui. Otak kita yang selalu gagal. Saudara-saudara, Musa dipanggil dari keluarga budak menjadi anak kerajaan. Tapi dia sendiri tidak suka. Dia tidak suka hidup nikmat di dalam kerajaan. Dia tidak suka menikmati makanan yang paling enak, pakaian yang paling indah, kedudukan yang paling tinggi, dan sesuatu kuasa yang paling besar. Justru dia meninggalkan istana. Dia rela hidup di tengah-tengah kemiskinan orang Yahudi, kemiskinan orang Israel, dan dia bersama-sama dengan rakyat yang menderita. Dia belajar bagaimana mentaati firman Tuhan. Saudara-saudara, orang seperti Musa
menjadi teladan seluruh dunia, menjadi teladan semua umat manusia, sehingga kita sekarang di dalam pengertian apakah panggilan Tuhan, apakah maksud Tuhan, supaya kita merubah hidup. Kita tahu Tuhan mau kita menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus Kristus. Bukan menuntut kekayaan, kemewahan, kenikmatan, dan kelimpahan hidup. Saudara-saudara, Musa di zaman 3.500 tahun yang lalu, saya mau membandingkan saat itu dunia kira-kira situasinya bagaimana. Saat 3.500 tahun yang lalu, ketika belum ada pertumbuhan kebudayaan apapun di Tiongkok, di dalam dinasti Shang, S-H-A-N-G. Dinasti Shang menghasilkan 21 raja. Musa dilahirkan kira-kira pada raja ke-17 dinasti Shang di Tiongkok. Dan waktu itu dinasti Shang di Tiongkok mempunyai seorang raja yang namanya Uting. Uting mempunyai 78 nyonya. Lalu di antara 78 nyonya, ada satu nyonya yang dia paling sayang. Yang lain dia tidak senang. Ratu satu-satunya yang disenangi oleh Raja Uting namanya Fu Hao. Fu Hao mempunyai 4 bakat. Pertama, bisa menolong suami, bisa mendidik anak. Ini perempuan yang baik. Kalau engkau dapat istri, dah bisa nolong suami, dah bisa bantu keluarga, dah bisa didik anak, cuma tahunnya berjudi, malas bangun, jadi orang saban hari bangun jam 11, lalu cari makan yang enak, itu perempuan yang merusak keluarga. Itu perempuan yang tidak gunanya. Pria-pria muda, carilah istri yang ada bijaksana. Carilah istri yang sehati dengan suami. Carilah istri yang bisa membesarkan anak, menyusui sendiri, menjadikan mereka pintar belajar. Uting ada seorang raja ke-17 dari dinasti Shang 3.500 tahun yang lalu. Dan dia mempunyai satu istri yang sangat baik, pintar manage, membantu suami, menolong keluarga, mendidik anak. Kedua, dia mampu memimpin militer, menjadi jenderal perempuan, pergi perang melawan musuh dan mengalahkan banyak seteru dia yang berusaha untuk mau menjajah atau menghancurkan Tiongkok. Ketiga, dia seorang yang bisa mengatur manusia, manajemen seluruh pemerintahan dan manajemen seluruh usaha suaminya. Dia juga adalah seorang yang sangat baik kepada bawahan dia, memimpin mereka bekerja berat. Jadi suaminya Uting, seorang raja yang besar, mengalami kesuburan masyarakat, saudara-saudara, dan dia sangat cinta kepada istri satunya ini. 77 istri yang lain tidak dianggap penting, karena dia hanya mencintai satu istri, namanya Fu Hao. Pada satu hari Fu Hao meninggal. Waktu Fu Hao meninggal, raja ini sedih luar biasa. Dia menangis. Dia nangis puluhan hari karena tidak mampu mengembalikan istri yang sudah mati bangkit kembali. Maka dia hanya nangis, hanya sedih, tidak habis-habis. Anaknya ikut sedih. Dan dia membuat satu kuburan besar hanya untuk istri ini. Yang lain tidak dikubris. Karena inilah orang paling besar, paling agung di dalam zamannya. Dan itulah zamannya Musa dilahirkan di tempat Mesir. Saudara-saudara, sama-sama negara. Mesir negara paling kuat zaman itu. Dan Fu Hao menikah dengan Uting juga memimpin kerajaan yang sangat kuat
di Tiongkok. Itu orakel, tulisan-tulisan di atas. Itu tulang-tulang sapi sama barang di dalam kulit dan semua rumahnya kuro-kuro. Ini tulisan-tulisan. Sekarang yang lulus universitas tidak bisa baca. Karena tulisan 3.500 tahun. Tidak ada kesamaan. Mirip bahasa Tionghoa. Tapi ini bahasa 3.500 tahun lagi. Yang di dalam tulang sapi sama ada di dalam kerang daripada kuro-kuro. Ini tulisannya itu bisa ditebak pelan-pelan. Orang ahli sudah sedikit sekali. Salah seorang ahli bahasa 3.500 tahun yang lalu. Ada salah satu pemimpin politik Tiongkok kira-kira 45 tahun yang lalu. Namanya Guo Moro. Dia ahli orakel. Dia ahli bahasa ini. Dan di situ banyak ketemukan istilah fuhao. Fuhao yaitu ratu yang paling dicintai oleh Raja Uting itu. Yang ditemukan di dalam surat itu. Yang waktu ditemukan barang-barang seperti ini. Kira-kira di kota Anyang. Mempunyai jumlah kira-kira lebih dari 100.000 biji. Saudara-saudara. Dan di dalam semua lebih 100.000 kepingan daripada orakel di Tiongkok. Tak ada kepingan-kepingan itu yang disusun, diselidiki bisa menjadi buku yang bermakna. Tulisan banyak tidak menyatu. Tulisan banyak sekali di dalam 100.000 tulang-tulang itu. Tapi tidak ada sambungan, tidak ada sistematis, tidak ada pikiran yang memberikan kesatuan lain dengan zaman. Musa lebih penting dari seluruh dunia pada zamannya. Karena yang ditulis oleh Musa menjadi buku Kejadian, buku Keluaran, buku Bilangan, buku Deuteronomy, 5 buku yang ditulis oleh Musa menjadi buku-buku paling penting mendahului kitab yang lain. Menjadi buku Pentateuch, 5 buku tulisan hukum yang Musa tulis, Musa simpulkan. Ini buku menjadi argumentasi paling penting. Menjadi satu sastra yang paling rumit. Menjadi tulisan yang paling bersistematis di dalam zaman kuno. Tak ada buku agama yang lebih kuno daripada buku Musa. 5 buku di depan. 5 buku di depan yang ditulis oleh Musa mempunyai sistem, mempunyai kesinambungan, mempunyai keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan. Tak ada di dalam sejarah buku begitu penting yang ditinggalkan. Tak ada buku di sejarah yang mempunyai akurasi dan mempunyai sesuatu keseimbangan sehingga kita membaca, kita mengerti artinya. Saya percaya orang abad 21 yang masih dengan sistematis membaca buku 3.500 tahun hanya yang ditulis oleh Musa. Musa penting sekali. Musa bukan saja meninggalkan akurasi daripada kebudayaan tertinggi di dalam surat-surat literatur yang begitu rumit, begitu sempurna. Musa menulis 5 buku, juga mentegakkan keadilan, mentanam di dalam sejarah hukum yang paling bermutu untuk merubah sistem dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau dianggap ada yang lebih lama, lebih kuno dari kitab suci, tetapi yang disebut hukum, yang disebut penting, yang disebut begitu kuno, itu hanya satu batu namanya, batu Hammurabi. Tapi Hammurabi menjadi ukuran bagaimana berdagang,
bagaimana menjajah, bagaimana memimpin seluruh dunia. Di dalam batu Hammurabi hanya mencatat dua hal. Pertama, di dalam masyarakat harus ada prinsip keadilan. Kedua, di dalam berdagang harus ada standar yang tidak boleh rubah. Engkau beli apa, berapa besar, waktu jual harus jual dengan sama. Ukuran, timbangan tidak boleh rubah. Kalau engkau rubah, berarti engkau curang. Kalau engkau tidak pakai timbang yang sama, berarti engkau tidak jujur. Maka kalau negara, kalau masyarakat di dalam perdagangan tidak jujur, berarti masyarakat penuh penipuan. Waktu engkau beli bayaran $5, engkau mau jual $7, silakan. Tapi kalau engkau bilang saya punya modal adalah $8, saya mau $10 menjual, engkau sudah menipu. Ini dilawan bukan sekarang, dilawan sejak 4.000 tahun yang lalu. Karena ditulis di dalam batu Hammurabi menegur, tidak boleh jual barang curang, tidak boleh beli dan jual dua buku, tidak boleh tulis sesuatu buku untuk sendiri, tahu untung berapa, buku yang lain untuk pemerintah supaya mengurangi pajak. Itu semua tidak jujur, tidak membahagiakan, dan sangat membahayakan negara dan masyarakat. Saudara-saudara, sampai kapankah manusia mempunyai ketegakan hukum yang tidak boleh curang, harus jujur dan harus setia, sampai Musa punya 10 hukum diberikan dunia. Pengertian Musa, sumbangsi dari Musa besarnya. Kalau dunia tidak ada hukum daripada Tuhan Allah, kalau di dalam masyarakat tidak ada 5 buku dari Musa, manusia akan hancur. Dunia akan menjadi rusak karena ketidakadilan telah berada, mengerosi dan merusak seluruh dasar daripada keadilan manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sekarang kalau masih ada kejujuran, masih ada keadilan, itu semua karena Musa telah memberikan sumbangan untuk umat manusia sampai abad ke-21 ini. Tuhan memberkati kita. Inilah semua satu sumbangsi yang besar dari orang yang namanya Musa yang dipanggil oleh Tuhan sejak dia kecil. Waktu dia menemukan api yang membakar semak duri, tetapi semak durinya tidak hancur. Tuhan berkata, aku memelihara umatku. Aku menjadikan aman untuk umatku. Seperti bangsa yang dianiaya, seperti semak duri yang dibakar, tapi tidak musnah, tidak rusak, karena aku menyertai engkau. Inilah sesuatu wahyu Allah yang membuat pekerjaan Tuhan, dan orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan bisa terus bersaksi di dalam sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Musa mempunyai pengaruh yang besar, mempunyai jasa yang sangat besar, dan Musa memimpin 2 juta manusia keluar dari tempat ditindas, dianiaya oleh Mesir karena Firaun telah mengganggu mereka. Tapi Tuhan berkata Musa, keluarkan anak-anakku dari Mesir. Saya akan memimpin mereka ke Kanaan, dan di situ akan mendirikan mereka satu negara. Negara Mesir lebih penting atau negara Israel lebih penting? Sampai sekarang negara Israel cuma 30 juta manusia. Negara Mesir masih negara besar, masih mempunyai ratusan juta manusia. Tapi saya terus terang berkata, tak lebih penting Mesir dari Israel. Karena Israel masih sedikit orang, meskipun bangsanya masih kecil, tapi inilah bangsa yang paling intelektual,
bangsa yang paling pendidikan tinggi, bangsa yang mendapatkan Nobel Prize paling banyak di seluruh dunia. Saudara, Musa punya sumbangsi besar sekali. Musa hidup 3.500 tahun yang lalu. Hidup di dalam zaman Greka masih kosong. Zaman Perancis, Jerman masih brutal. Zaman Tiongkok punya Uting sama Fu Hao. Zaman India yang ribuan tahun yang lalu sudah mempunyai kebudayaan beragama. Tapi saya kasih tahu, India beda sama Tiongkok. Tiongkok menggagalkan orang Aryan sehingga Tiongkok tidak dijajah oleh orang Aryan, dan Tiongkok menghancurkan orang Aryan yang agresi ke Tiongkok karena ada Fu Hao. Nyonya Raja yang pintar itu, dia membawa tentara Tiongkok melawan tentara Aryan dan menghancurkan mereka. Dari kuburan dia, seberangnya situ banyak kuburan orang-orang putih, orang-orang tinggi, orang lebih sehat dari orang Asia, yaitu orang Aryan. Orang Aryan adalah orang Eropa 3.000-4.000 tahun yang lalu. Dan mereka menjajah ke timur sampai di Asia, perang sama orang India. Orang India yang hitam akhirnya diambil menjadi istri, menikah sama orang Aryan. Akhirnya orang Aryan yang putih, yang hidungnya mancung, matanya biru, nikah sama orang India. Sudah paksa India nikah sama mereka, melahirkan banyak anak-anak yang matanya sedikit coklat, sedikit biru, tapi kulitnya hitam, tubuh lebih kecil, menjadi orang India. Engkau bandingkan orang India sama orang Indonesia, bedanya orang Indonesia lebih putih, lebih pendek. India lebih besar, banyak jenggot. Orang India lebih coklat, kulitnya kulit sawo, tubuhnya tubuh lebih besar, dan mukanya, hidungnya lincip. India bukan Eropa, bukan Asia, bukan orang Timur Tengah, juga bukan orang India sendiri. Orang campuran Aryan sama India asli. Menjadi satu bangsa yang dak ini, dak itu, dan dijadikan 4 kasta. Kasta kebangsaan itu tinggi sekali. Pertama. Kasta kedua, kasta ketiga lebih rendah. Lebih rendah. Sampai kasta paling rendah, kasta budak. Orang itu kalau memang dari kasta budak, tak mungkin berubah status. Sampai mati, kasta budak. Keturunannya, kasta budak. Di India ada 4 kasta. Maka engkau tanya, kamu kasta apa? Kalau bilang saya kasta kerajaan, itu harus dihormati. Kasta budak, maka dia adalah orang harus dihina. Karena kasta budak celaka, nasibnya malang, kedudukan rendah, dihina di dalam seluruh masyarakat. Bukan saja demikian, kasta budak kalau dia jalan, bayang-bayang dia jatuh di padamu, engkau cilaka. Engkau akan mendapat kutukan, mendapat kemalangan, mendapat nasib dihina oleh masyarakat. Itu sebab India tidak pernah maju. Meskipun ada yang pintar-pintar sekali. Tapi setelah seluruh bangsa yang miskin terlalu banyak, dan mereka tidak pernah maju. Saudara pernah melihat kereta api India, atapnya ratusan orang, pernah tak? Kalau lihat India punya kereta api, yang masuk kereta kalau 500 orang. Yang di atas atapnya kereta bisa 1.500 orang. Karena apa? Mereka miskin, mereka tidak uang. Tapi mereka mempunyai jumlah yang paling banyak untuk mengisi mayoritas dari penduduk India. Saudara-saudara, apakah orang Aryan dari Eropa hanya datang menyerang, hanya datang mau memperbudak orang India? Tidak. Mereka juga ke Tiongkok, perang dengan orang Tiongkok. Dan waktu itu orang Aryan ke India sukses. Karena mereka menjajah sebagian
orang Aryan datang ke Cina, perang Cina, mau menghancurkan orang Cina, mau memperkosa perempuan Cina, tapi akhirnya gagal. Karena apa? Justru karena istri Uting yang namanya Fu Hao, dia begitu pintar berperang menghancurkan orang Aryan. Bagaimana kita mengetahui? Karena di dalam kuburan 3.500 yang lalu, dekat kuburan Nyonya Uting itu banyak orang-orang besar-besar yang dibunuh, mati, dikuburkan. Semua orang lebih tinggi, lebih besar, lebih gagah dari orang Tionghoa. Tapi perang kalah karena Nyonya dari kerajaan yang mempunyai Raja Uting itu mempunyai militer dan teknologi pembunuhan, teknologi peperangan yang lebih maju dari siapapun. Ini sudah terbukti. Sehingga ada satu makalah yang saya baca. Jikalau tidak ada Fu Hao, Tiongkok akan menjadi India kedua. Tiongkok akan menjadi masyarakat yang berkasta-kasta. Tiongkok akan dihancurkan oleh orang putih. Tapi Tiongkok bisa melawan orang putih. Bisa membunuh orang putih. Menggagalkan orang Aryan. Sehingga Tiongkok tetap menjadi negara yang tidak pernah dipengaruhi. Ini adalah karena jasa dari Fu Hao. Saudara-saudara, daripada orakel-orakel yang tadi engkau lihat, itu di Tiongkok menemukan 100.000 lebih kepingan-kepingan orakel. Saudara-saudara, zaman Musa, Tiongkok ada Fu Hao. Ada banyak tulisan-tulisan kuno, lebih 100.000 keping daripada tulisan kuno. Tapi dikumpulkan tidak bisa menjadi satu buku yang teratur, yang sistematis, yang mempunyai cerita lengkap. Kecuali buku Musa, Pentateuch yang sekarang kita dapatkan. Di dalam 5 buku paling penting Perjanjian Lama. Semua kalimat ada artinya. Semua makalah ada kesinambungannya. Hanya kitab suci orang Kristen memberikan kepada kita apa isi hati Tuhan. Apa kehendak rencana dari Tuhan. Apa yang menjadi bijaksana surgawi turun mengatur manusia. Jikalau tidak ada Musa, tidak ada 5 buku Musa. Jikalau tidak ada Musa, tidak ada konsep Allah menciptakan dunia. Jikalau tidak ada Musa, tidak ada peraturan bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh menginginkan istri orang lain, seperti apa yang tertulis di dalam 10 hukum yang kita sudah uraikan dan sudah susun menjadi buku yang penting di dalam perpustakaan, di dalam literatur kita. Saudara-saudara, Musa begitu agung. Dan Alkitab berkata Musa yang diturunkan Tuhan 10 hukum hanya kepada dia adalah Musa yang dengan kekuatan militer atau bijaksana dia mengatur orang Israel keluar dari Mesir. Dibawa ke perang darah lalu menghadap ditujukan kepada tanah yang mengalirkan susu dan madu di tanah Israel. Saudara-saudara, waktu Musa keluarkan Israel, dia memerintahkan setiap suku hitung berapa anak laki-laki di dalamnya. Setiap suku harus hitung yang bisa berperang berapa orang. Lalu dari tanah budak dijadikan melatih orang-orang laki-laki jadi tentara yang disiplin. Mereka menemukan 12 suku seluruhnya yang keluar dari Mesir adalah 600 lebih ribu orang. Dari budak-budak tersusun, terlatih, didisiplinkan menjadi 600.000 tentara. Maka hari itu mereka keluar dari Mesir. Alkitab mengatakan tentara Yehova melepaskan tanah Mesir,
menuju ke padang belantara. The soldier of God going to the wilderness. Mereka bukan kelompok-kelompok budak dari orang Yahudi. Mereka adalah tentara, the soldier of God. Tentara Allah pergi dari Mesir. Malam itu mereka keluar. Setelah makan domba Paskah, setelah mereka menikmati domba Paskah, membuktikan Kristus mati bagi mereka. Sekarang mereka menjadi orang baru. Mereka menjadi laskar Kristus. Mereka sekarang pergi melayani, mulai berperang di dalam dunia, mewakili Tuhan yang telah menembus mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah Musa. Musa mempunyai jasa bagaimana memperkenalkan Tuhan kepada murid-murid atau bangsa Israel. Dia menjadikan bangsa Israel tadi budak, sekarang menjadi tentara Tuhan. Tentara Yehova yang meninggalkan tanah Mesir menuju kepada tempat di mana mereka berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, Musa mempunyai sumbangsi yang besar sekali. Jikalau orang Belanda menjajah Indonesia, akhirnya Tuhan pakai satu orang namanya Soekarno membuat Indonesia merdeka. Merdeka, Indonesia Raya, merdeka. Di dalam lagu kebangsaan, seperti Musa memimpin Israel, Soekarno mengeluarkan Indonesia dari tanah penjajahan dan usir Belanda pulang. Indonesia merdeka. Demikian Musa bukan mengusir Firaun. Musa mengeluarkan jauh lebih sulit, jauh lebih sengsara. Tapi Musa menang. Musa betul-betul sukses. Dan dia akhirnya dipakai Tuhan. Pada waktu dia tua, Tuhan berkata, sekarang engkau boleh naik ke bukit. Dari bukit engkau boleh melihat. Dari tanah yang jauh engkau melihat tanah yang mengalirkan madu dan susu. Itu tanah yang saya janjikan, yang saya sudah berikan kepada umatku Israel. Engkau bawa mereka keluar dari Mesir, tapi engkau tidak boleh bawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Loh, jadi saya untuk apa? You ada tugas membawa keluar dari Mesir. Lalu siapa yang bawa mereka masuk Kanaan? Saya akan memakai dua orang. Satu Yosua, satu lagi siapa? Kaleb. Ikut saya. Satu Yosua, satu lagi. Kenapa dua orang ini boleh membawa mereka masuk? Karena di antara 12 suku, Tuhan panggil 12 orang mewakili Bani Israel. Masuk dulu, lihat tempat itu, mengetahui bangsa-bangsa di situ, mereka orang apa. Kalau engkau masuk, engkau perang sama mereka, engkau mengalahkan mereka, engkau kuat tidak. 12 orang mewakili 12 suku masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, lihat mereka, semua kaget. Semua keluar dengan katakan cilaka. Kita kalau masuk ke Kanaan, kita harus berperang dengan bangsa-bangsa Kanaan yang lebih gede, lebih sehat, lebih kuasa, lebih bangga, lebih hebat dari kita. Kita pasti kalah. 12 orang semua menjadi loyo. Melihat bangsa-bangsa Kanaan yang besar sekali, mereka menjadi minder, mereka menjadi takut, dan mereka berkata, kita pasti kalah. Di antara 12 pengintip yang masuk ke situ, hanya 2 orang pulang bilang sama Musa, "Tidak usah takut, meskipun mereka besar, karena Tuhan menyertai kita, kita pasti mengalahkan mereka. Kita harus beriman, kita harus mempunyai keberanian lawan mereka." Kedua orang itu, satu namanya Yosua, satu lagi namanya Kaleb. Saudara-saudara, waktu semua sudah mau masuk ke situ, semua ketakutan, semua loyo,
Dan semua mengatakan kita pasti kalah. Mana bisa kita melawan mereka yang tubuhnya lebih gede, lebih tinggi, lebih kuat dari kita. Kita mati di tengah-tengah mereka. Tapi dua pemuda yang berkata, tidak usah takut. Karena meskipun mereka besar, mereka tidak ada Tuhan. Kita ada Tuhan menyertai. Mari kita dengan iman masuk. Dengan iman perang dengan mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita tidak akan dikalahkan. Kita tidak akan ditaklukkan. Kita akan menjatuhkan mereka. Menghancurkan mereka. Kita akan menjadi orang perkasa. Karena Tuhan menyertai kita. Waktu Tuhan mendengar kedua orang ini, Tuhan menetapkan, Musa, saya kasih tahu. Waktu engkau masuk Kanaan, dua orang akan mengganti engkau. Dua orang akan menjamin kemenangan. Yaitu Yosua sama Kaleb. Jangan takut. Saudara-saudara, sekarang anak-anak Tuhan, gereja-gereja Kristen selalu ditakut-takuti. Karena tadi di antara orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus ada orang minoritas. Dua saja. Di tengah-tengah 12. Sangat minoritas. 12 mewakili 12 suku. Dua ini mewakili 2 suku. Tapi yang mewakili 10 suku tidak ada imannya. Yang mewakili 2 suku ada imannya. Satu siapa namanya? Yosua. Satu lagi? Siapa namanya? Tak bisa jawab? Siapa satu ini? Kaleb. Tuhan berkata, these 2 person, Joshua and Caleb, they are my representative. They are my witness. They will represent me to show the faith in God and to show their braveness, their bold, and their power in faith to overcome all the enemies. Itu sebab Tuhan berkata kepada Musa, naiklah ke bukit Nebo, lihatlah pandang tempat yang jauh. Karena tempat yang jauh yang sudah saya janjikan kepada orang Israel, ada tempat yang mengalirkan madu dan mengalirkan susu. Cukup untuk kebutuhan engkau. Tetapi orang yang tidak beriman tak akan menikmati itu. Yang akan menikmati cuma 2 orang. Karena mereka percaya, mereka beriman, mereka bersandar kepada Tuhan. Maka mereka boleh masuk. Musa dengar kalimat ini. Dia naik ke atas bukit Nebo. Dia melihat tempat yang jauh. Itulah tanah yang indah. Tanah yang subur. Tanah yang banyak susu, madu. Yang mencukupi kebutuhan orang Israel. Tetapi semua tidak boleh masuk. Termasuk saya. Musa tak boleh masuk. Karena apa? Musa termasuk generasi tua. Yang lahirnya di Mesir. Matinya di padang belantara. Dan Musa tidak boleh masuk. Tuhan berkata, engkau akan mati di sini. Tak usah turun lagi. Engkau tak usah masuk. Setelah engkau mati, engkau dah turun ke gunung, saya akan mengkuburkan engkau. Saya akan suruh 2 orang pimpin mereka masuk. 2 orang itu Yosua sama Kaleb. Yosua menanti, Kaleb menunggu. Mereka sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mereka mengetahui tugas Musa sekarang jatuh ke atas pundak mereka 2 orang. Mereka harus gigih. Mereka harus beriman untuk membawa orang-orang Israel masuk ke Kanaan. Saudara-saudara, kegigihan, keberanian datang daripada Tuhan yang memimpin mereka. Jikalau 10 mata-mata, semua ketakutan, semua tidak berani, semua minder melihat musuh yang besar. Kedua pemuda yang gigih, yang percaya kepada Tuhan, yang beriman, mereka mengatakan
kita tidak takut. Kita akan pergi berperang dengan mereka. Kita akan melawan mereka. Kita akan menang terhadap mereka. Kita akan tegakkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, waktu itu Musa tidak diizinkan masuk ke tanah. Musa tidak diizinkan boleh menerima tanah perjanjian. Karena apa? Karena saya minta seorang pendeta naik ke atas, baca kitab Bilangan pasal ke-20 ayat ke-11-12. Silakan Henry Ongko membaca ayat dari kitab Bilangan 20 ayat 11-12. Sebabnya kenapa Musa tidak boleh masuk. Silakan. Bilangan 20 11-12. Bilangan 20, 11, 12, demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan masuk membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tuhan berkata, karena Musa, engkau tidak menghargai aku. Engkau di hadapan umatku tidak mengkuduskan aku. Itu sebab saya berkata, engkau tidak boleh masuk. Ini perintah yang menakutkan. Sudah seumur hidup melayani. Seumur hidup membawa orang Israel dengan susah payah keluar daripada Mesir. Sekarang Tuhan bilang naik ke gunung. Dia sudah naik ke situ. Lihat ke depan. Dia ke depan. Tuhan berkata, engkau tak usah masuk ya. Engkau tidak boleh masuk. Saudara-saudara, saya seorang hamba Tuhan. Kalau saya seumur hidup melayani jemaat di sini. Dari kosong menjadi ada gedung. Dari tidak ada uang akhirnya menjadi gereja begitu besar. Bagaimanakah kita dari kosong akhirnya menjadi gereja terbesar di Jakarta? Bagaimana kita meraih kesuksesan seperti ini? Karena kita taat pimpinan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, engkau sudah sukses, berhenti, tak usah maju lagi. Engkau tak bisa menuju kepada kemakmuran, tidak bisa menikmati tanah Kanaan yang kujanjikan kepada kamu. Biar engkau mati di sini. Yosua sama Kaleb yang masuk. Kenapa Tuhan? Kenapa saya tidak boleh masuk? Jawaban tadi, ayat dibaca oleh pendeta Ongko mengatakan, karena engkau tidak mengkuduskan namaku di hadapan umatku, maka aku tidak mengizinkan engkau masuk. Saudara-saudara, kenapakah Musa dianggap tidak menghargai, tidak mengkuduskan kesucian dan kemuliaan Tuhan? Karena Musa pukul batu 2 kali, air keluar, Israel dapat minuman. Tetapi kedua kali itu bukan diperintahkan oleh Tuhan. Saya sangat takut waktu saya membaca ayat-ayat ini. Karena Tuhan berkata, kamu melayani aku. Kenapa kamu rancang, kamu sendiri memukulkan batu itu? Memukul 2 kali, kelihatan sukses. Batu mengalir air, orang Israel dapat minum. Tetapi engkau telah tidak mengkuduskan namaku. Engkau tidak menghargai aku di hadapan umatku. Itu sebab saya berkata, Musa, engkau tidak boleh masuk. Engkau harus mati di sini. Musa tidak bisa jawab. Musa tidak bisa tolak. Dia hanya bisa terima apa yang Tuhan perintahkan. Dia hanya bisa taat apa yang Tuhan rencanakan. Ya Tuhan, saya tidak masuk. Saya mati di sini saja. Saudara-saudara, kenapa Musa tak boleh masuk? Dengar. Karena batu itu memang bisa keluar air. Tapi pertama kali Tuhan bilang,
pukul batu itu supaya keluar air. Dia pukul. Sudah pukul, dia kira dia hebat. Dia pukul, dia kira dia berpengalaman. Dia pukul, dia sukses. Dia kira dia sudah bisa melayani Tuhan. Karena pengalamannya sudah sukses. Dia sudah berhasil. Dia menjalankan lagi. Waktu bangsa Israel, kami tidak ada air, kami aus. Kami aus sampai mau mati. Tuhan langsung pukul lagi batu itu 2 kali. So dipukul 2 kali, air keluar. Semua dapat minum. Ternaknya juga dapat minum. Tapi Tuhan berkata, siapa suruh pukul? Kenapa engkau pukul batu itu? Loh, baru sadar. Jadi dulu saya pukul karena engkau yang perintahkan. Sekarang saya sudah ada pengalaman. Saya mau pukul lagi. Tuhan bilang no. Kenapa? Dengar. Batu itu mewakili Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus harus boleh mati 1 kali. Setelah Yesus mati bangkit, tidak boleh mati lagi. Tapi Musa tidak tahu. Musa cuma pikir dia ada pengalaman. Dia pukul lagi. Kalau dia sudah pukul, batu mengalir air, Israel tidak lagi dahaga. Ini kehendak Tuhan sukses. Tuhan bilang, no. I did not order you to beat this rock for second time. Engkau tidak boleh memukul batu ini karena saya tidak memerintahkan engkau. Batu ini pernah dipukul mewakili Kristus mati 1 kali, menggenapi rencana Allah dan memberikan penebusan dan memberikan hidup baru kepada orang Kristen. Tetapi Kristus tidak boleh menderita kali kedua. Kristus tidak boleh mati di salib di Golgota untuk kali kedua. Engkau terlalu rancang, engkau terlalu berani menyiksa Kristus lagi. Saya tidak senang, maka engkau tidak boleh masuk. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah melayani Tuhan, kita pernah sukses, kita sombong, kita anggap kita sudah hebat, kita sudah mengetahui apa pengalaman melayani Tuhan, dipakai Tuhan sukses. Lalu kita mengulangi lagi pengalaman-pengalaman kita tanpa minta persetujuan, tanpa nunggu perintah Tuhan kasih tahu sama kita. Maka Tuhan bilang, no, you stop here, you will never serve me again because you have caused my son Jesus Christ to be crucified for the second time. Saudara-saudara, orang melayani Tuhan jangan mempengaruhi, jangan mengulangi semua pengalaman kita yang salah, pengalaman kita yang sekarang karena dulu pernah sukses, kita kira ini kali pun tetap sukses. Tuhan bilang tidak. Maka Tuhan berkata, biar engkau mati di sini saja. Tidak usah masuk. Musa yang sumbangsi begitu besar. Musa yang mempunyai tumpukan pengalaman melayani Tuhan. Akhirnya dihukum oleh Tuhan. Tidak boleh masuk. Mari kita jangan sombong. Mari kita jangan sandarkan diri. Mari kita jangan berkata, aku sudah pernah melayani. Aku pasti menang. Aku pasti sukses. Kemenangan pertama menjadi dasar kemenangan saya sekarang. Kenapa saya takut? Saya sudah mempunyai pengalaman. Jangan sombong dengan pengalaman. Meskipun engkau hebat seperti Musa, meskipun engkau mempunyai jasa besar, pengalaman seperti Musa, tetapi kalau Tuhan mempunyai makna yang lain, batu karang mewakili Kristus yang menderita 1 kali disalib, 1 kali di Golgota. Tidak boleh Kristus disalibkan lagi. Maka jangan kira pengalamanmu bisa menolong Tuhan. Tuhan perintahkan engkau. Engkau tidak usah masuk. Karena engkau sudah gagal. Karena engkau bersandar kepada pengalamanmu yang tidak ada perintah saya. Maka engkau mati di sini saja.
saya menjadi takut. Saya bersyukur kepada Tuhan. Seumur hidup kita melayani Tuhan, harus takut kepada Tuhan, harus taat kepada Tuhan, harus menerima pimpinan Tuhan untuk terus ikut, terus taat kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan sekarang saya khotbah di sini, kita selesai. Mari kita masuk di dalam doa. Semua tunduk kepala di dalam doa. Saya undang Engkau Wijaya sekali lagi. Naik ke atas, pimpin kita di dalam doa. Bagaimana kita mendapatkan pengajaran melalui pengalaman Musa. Biar kita taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam kerajaan surga kami sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan, Kau yang boleh memanggil anak-anak Tuhan, Kau juga boleh memanggil kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan, lebih daripada Musa, kami tidak berlayak, lebih daripada Musa ya Tuhan, kami lebih rentan ya Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya ada kasih karunia Tuhan, kalau Engkau yang sudah memanggil kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memampukan kami untuk saat taat dan setia hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau boleh memberikan kepada setiap kami kerendahan hati, biarlah kami tak boleh mempunyai hati yang mau belajar, hati yang mau mendengar ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikut Engkau dan mengikut Engkau dengan setia hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.